Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majelis yang terakhir untuk kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan ini kita sudah masuk pada tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita akan pelajari bagian terakhir dari kitab ini insyaallah taala pada sore hari ini. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث السابع والثلاثون حديث yang ke-37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري. Nabi SAW bersabda, carilah dia di dalam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dia maksudnya adalah Lailatul Qadar, yaitu pada hari yang ke-9 yang tersisa, atau hari yang ke-7 yang tersisa, atau hari yang ke-5 yang tersisa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa sih maksud hari yang ke-9 yang tersisa? Qala Syekhuna Mustafa Al-Bugha Faqihus Syam hafizahullahu ta'ala. Telah dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, seorang ahli fikih dari Syam, dari Suriah. Beliau mengatakan bahwa tasi'atin tabqa, hari ke-9 yang tersisa adalah hiya lailatul hadi wal 20, itu adalah malam 21 Ramadan. Li'anna al-muhaqqaqal maqtu'a biwujudihi ba'da al-20 min Ramadan 9 ayyamin. Karena yang pasti, yang dipastikan adanya setelah 20 hari dari bulan Ramadan adalah 9 hari. Jadi kalau sudah 20 hari Ramadan, itu yang pasti 9 hari. Bisa jadi 9, bisa jadi 10, tapi yang pasti adalah 9 hari ya. Lihtimali ay yakuna asy-syahru 29 yawman. Karena kemungkinan bahwa bulan itu berjumlah 29 hari. Jadi bulan Ramadan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Karena itu kata Syekhuna Mustafa Al-Bugha ketika Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar pada hari ke-9 yang tersisa, itu maksudnya adalah tanggal 21 Ramadan. Berarti hari ke-7 yang tersisa adalah tanggal 23 Ramadan. Hari ke-5 yang tersisa berarti adalah tanggal 25 Ramadan. Maka beliau suruhkan di sini 3 hari yang dicari, malam 21, malam 23, dan malam 25 Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar tidak diketahui tepatnya di mana. Makanya Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Adapun sebabnya kenapa Lailatul Qadar tidak diketahui, ada 2 riwayat. Yang pertama sebabnya adalah ketika Rasulullah ingin menyampaikan kapan itu Lailatul Qadar, ternyata ada 2 sahabat Nabi yang bertengkar, menyebabkan pengetahuan Nabi tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau jadi tidak tahu lagi kapan Lailatul Qadar. Karena itu dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya pertengkaran antara umat Islam ini menyebabkan lenyapnya barokah. Salah satu barokah di sini adalah diketahuinya Lailatul Qadar. Gara-gara ada pertengkaran, maka diketahuinya Lailatul Qadar itu dihapus atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Nah, biasanya beliau itu ketika sedang tidur tidak dibangunkan, karena kadang-kadang beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika beliau tidur dibangunkan oleh sebagian istri beliau, akhirnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar, yaitu yang diwahyukan oleh Allah lewat mimpi, itu kemudian terangkat ya, jadi beliau tidak mengetahui. Kita lihat riwayatnya ya. Ungsi tuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Uritu Lailatul Qadar. Aku sudah diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar. Maksudnya diperlihatkan dalam mimpi ya. Thumma unsituha. Kemudian aku dilupakan, dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, kenapa beliau jadi lupa? Kita lihat riwayat yang lain. Ba'du ahli ya. Uritu Lailatul Qadar. Aku diberitahu Lailatul Qadar dalam mimpi. Thumma aiqadhani ba'du ahli. Kemudian membangunkan saya sebagian keluarga saya. Fanasituha. Maka saya pun lupa terhadapnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Riwayat yang kedua yaitu tentang bertengkarnya sebagian sahabat Nabi. Kharajtu wa ana uridu an ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Saya keluar untuk memberitahu kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan. Maka bertengkarlah dua orang laki-laki sahabat Nabi. Fakhtulijat minni. Maka pengetahuan Lailatul Qadar itu pun dicabut dari saya. Nah, inilah riwayat yang sahih, riwayat Imam Tayalisi ya, bahwasanya Lailatul Qadar dicabut pengetahuannya dari Nabi SAW dengan sebab ada kalanya karena dibangunkan oleh istrinya, ada kalanya karena bertengkarnya dua sahabat ini. Karena ini dua-duanya sahih, bisa jadi itu dua kali terjadi ya. Pertama dibikin lupa gara-gara dibangunkan oleh istrinya, yang kedua dibikin lupa karena adanya orang yang bertengkar tersebut. Karena itu jangan bertengkar sesama umat Islam. Pertengkaran sesama umat Islam itu sebabnya adalah syaitan, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitan qad ya'isa atau qad ayisa ayya'budahul musallun. Setan sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang salat, walakin fit tahrish bainahum, tetapi tidak putus asa untuk mengadu domba antar mereka, antar orang-orang salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka zaman dulu katanya orang sering bertengkar gara-gara satunya kunut subuh, satunya tidak. Alhamdulillah sekarang sudah pada dewasa, nggak ada lagi pertengkaran tersebut. Tetapi masih ada pertengkaran antar kelompok-kelompok pengajian umat Islam. Yang satu menuduh yang lain, mungkin gara-gara yang lain lebih banyak pengikutnya, lebih tersebar pengajiannya, kemudian jadi iri sehingga menimbulkan fitnah-fitnah. Nah, kayak begitu, seperti itu adalah munculnya dari syaitan. Sehingga kalau itu kita mengalaminya, ada umat Islam kelompok lain, kelompok pengajian yang lain yang menuduh kita, tidak usah diladeni sama sekali. Karena kalau kita melayaninya berarti kita sudah masuk dalam perangkap setan. Sementara kalau kita tidak melayaninya, maka yang masuk dalam perangkap setan hanya kelompok sebelah saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwasanya al-ashril awakhir, Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir Ramadan, maka tidak berada pada 20 awal Ramadan. Meskipun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa saja pada 20 awal Ramadan. Tapi di sini jelas Rasulullah menyuruh kita mencarinya di 10 hari terakhir, menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu tepatnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Mulai tanggal 21 Ramadan, malam 21 sampai akhir Ramadan. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya paling diharapkan adanya Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir ini yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari malam-malam ganjil ini yang paling diharapkan adalah malam 27, sebagaimana nanti akan kita baca pada hadis berikutnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah Lailatul Qadar itu berada pada satu tanggal tertentu ataukah berpindah-pindah antara satu tahun kepada tahun berikutnya. Nah, pendapat yang saya pilih adalah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah antara satu tahun dengan tahun berikutnya,
Karena adanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar malam 27. Ada juga hadis sahih Lailatul Qadar malam 21. Ada juga hadis sahih Lailatul Qadar malam terakhir Ramadan. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian penafsiran guru kami ini Syekh Mustafa Al-Bugha, sekilas ya Syekh Mustafa Al-Bugha, karena sebagian orang belum tahu siapa beliau. Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Syam, penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, syarahnya Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kami sudah berguru kepada beliau pada karya beliau yang berjudul At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, dari awalnya sampai akhirnya. Nah, Syekh Mustafa Bugha di sini menjelaskan bahwa Tasi'atin Tabqa itu adalah malam 21. Apakah ini disepakati ulama penjelasan ini? Tidak. Ya. Menurut Ibnu Hazm, kata-kata 9 hari atau hari ke-9 yang terakhir, ke-7 yang terakhir, ke-5 yang terakhir, ini justru menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam genap. Jadi gini, kalau Ramadan itu adalah 30 hari, ya kan? Berarti 9 yang tersisa itu adalah malam genap. Tetapi kalau Ramadan itu 29 hari, maka 9 yang tersisa itu adalah malam 21, malam ganjil. Nah, karena itu justru dari hadis ini kata Ibnu Hazm bisa jadi Lailatul Qadar itu pada malam genap. Ya tergantung Ramadannya. Ramadannya apakah 30 hari ataukah 29 hari. Sehingga karena ada dua kemungkinan ini, ada juga kemungkinan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam genapnya. Karena itu ringkasnya, marilah kita sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar pada 10 hari total, tidak hanya pada malam ganjilnya. Ya, karena sebagian orang itu salah dalam mencari Lailatul Qadar, dia hanya sungguh-sungguh pada malam ganjilnya. Pada malam genapnya tidak sungguh-sungguh. Padahal ada kemungkinan berdasarkan hadis ini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam genapnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsu tsamin wa thalathun, hadis 38, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir, yani lailatul qadri, fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah dia pada 10 hari yang terakhir. Yang beliau maksud adalah Lailatul Qadar. Apabila seseorang itu lemah, au qala ajaza, ya, atau Nabi mengatakan dia itu lemah. Jadi ajaza sama dha'ufa sama artinya. Hanya di sini rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan dha'ufa atau ajaza. Fala yughlabanna, maka janganlah dia itu terkalahkan terhadap 7 hari yang tersisa. Artinya jangan loyo lagi, jangan lemas lagi untuk ibadah. Jangan terkalahkan untuk ibadah pada 7 hari yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dari 10 hari terakhir Ramadan yang paling arja, paling diharapkan adanya Lailatul Qadar adalah 7 hari terakhirnya. Karena itu sebagian mazhab berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam 27, ya. Malam 27 ini termasuk 7 yang terakhir, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu malam 21. Kenapa? Pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau pagi harinya itu sujud, sementara di jidatnya ini ada air dan tanah. Maksudnya malamnya sudah turun hujan, sehingga karena masjidnya masih berupa tanah, ketika beliau sujud sholat subuh, itu pada jidatnya tersisa apa? Tanah sama air. Nah, itu kejadian hujannya itu pada malam 21 Ramadan. Nah, maka berdasarkan hadis itu, Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 21 Ramadan. Tapi kalau jumhur berpendapat malam 27 Ramadan. Tapi ala kulli hal semuanya hadisnya sahih, sehingga kita cari semuanya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya, ya, kalau kita tidak bisa sungguh-sungguh 10 hari total, maka untuk 7 harinya yang tersisa ini jangan sekali-kali tidak bisa sungguh-sungguh.
Maka ini mengingatkan kita kepada satu kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi misalnya malam 21, 22, 23. Ini kita tidak bisa sungguh-sungguh nih. Nah, berarti kan tersisa 7 malam nih. Nah, maka jangan gara-gara ada pendapat mazhab Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu malam 21. Kemudian pada 3 malam ini 21, 22, 23 kita nggak bisa sungguh-sungguh, akhirnya sisanya kemudian kita tidak sungguh-sungguh juga karena merasa Lailatul Qadar sudah lewat, yaitu malam 21 kemarin. Jangan begitu nih. Kata Nabi SAW, kalau 10 hari tidak bisa sungguh-sungguh, maka 7 hari terakhir betul-betul harus sungguh-sungguh. Harus bisa untuk sungguh-sungguh. Jangan terkalahkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat untuk mencari Lailatul Qadar? Tentu saja kita paling bagus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wasta'in billahi wala ta'jaz wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka, rakuslah terhadap apa saja yang manfaat untuk Anda. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemes. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka minta bantuan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah Lailatul Qadar pada setiap Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin.